Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Istri muda ayahku, atau lebih enaknya kita sebut saja dengan Mama Tiriku. Izinkanlah aku untuk menceritakan pengalaman pribadiku ini dengan istri nomor 3 ayahku. Ya, ayahku mempunyai 3 orang istri. Aku adalah anak dari ayahku dan istri pertamanya, tetapi setelah sukses ayahku malah mencari istri lagi. Bukannya cuma 1, tetapi 2 lagi. Tetapi pada akhirnya aku juga mendapatkan pekerjaan kreatif dari istri ayahku atau Mama Tiriku. Mari kita simak pengalamanku ini. Namaku Ismail, usiaku 27 tahun. Aku menyelesaikan kuliah di Fakultas Kedokteran 3,5 tahun yang lalu, dilanjutkan dengan praktek asisten dokter selama setahun. Kemudian mengikuti ujian profesi dokter, kini aku sudah resmi menyandang gelar dokter di depan namaku. Dan sebagai tahap akhir, aku dinas dan mengikuti praktek di puskesmas di daerah terpencil sebagai bentuk pengabdianku sebelum mendapatkan izin praktek umum. Aku dibesarkan di kota kelahiranku sampai SMA dan kemudian melanjutkan kuliah di Yogyakarta. Keluargaku sebenarnya bukan keluarga yang susah, namun karena ayahku yang punya istri lagi, jadi aku agak jarang berinteraksi dengan ayahku, lebih banyak dengan ibuku dan 2 orang adikku. Seperti kebanyakan orang sukses di kotaku, ayah adalah seorang pengusaha warung makan yang lebih dikenal dengan sebutan Warung Tegal. Sejak aku SMP, ayahku sudah punya 2 warung di kota asalku, 4 di Jakarta, dan 2 gerai di Jogja. Berbekal kesuksesan itulah, ayah yang dulu hanya beristrikan ibuku, mulai punya istri lagi di Jakarta dan Jogja. Alasannya sederhana, biar ada tempat singgah waktu memantau jalannya usahanya. Pada awalnya aku sebagai anak sulung menjadi anaknya yang menentang pernikahan ayahku itu karena kasihan dengan ibuku. Waktu itu aku masih duduk di bangku kelas 3 SMA dan ayah pertama kalinya menikah lagi. Ayah menikahi seorang gadis yang usianya hanya terpaut 10 tahun dariku, namun justru ibuku yang mendamaikan perselisihanku itu. Dengan alasan klasik yaitu ayahku sudah berjanji untuk tetap membiayai hidup kami. Dan sebagai jaminannya, warung yang di Tegal secara penuh menjadi milik ibuku. Berbekal pendapatan dari usaha waning itu aku bisa kuliah sampai menjadi dokter saat ini. Dan tentu saja ibuku sangat bangga karena aku sebagai putra sulungnya berhasil mandiri dan menjadi contoh buat adik-adikku. Lalu bagaimana dengan masalah perselisihanku dengan ayahku? Karena ibu sudah memaklumi ayahku, aku pun sudah tidak pernah mengungkitnya lagi. Damai. Hubunganku dengan ayahku, bahkan dengan 2 istri muda ayah, baik-baik saja. Bahkan ayahku menyempatkan diri hadir dalam wisudaku. Bahkan istri kedua ayahku, yang berarti ibu tiriku yang bernama Nurjana, juga ikut hadir bersamanya. Nurjana tinggal di sebuah perumahan di daerah Bintaro. Dari hasil pernikahan dengan Jana, begitu ayah menyuruhku memanggilnya, ayah dikaruniai 2 orang anak. Setelah 5 tahun menikah dengan Nurjana, ayah kemudian menikah lagi di Jogja. Kali ini dengan seorang janda beranak 1 bernama Winarti yang kupanggil dengan Mama Wina. Usianya bahkan hanya terpaut 6 tahun denganku. Sebagai seorang lelaki, aku harus jujur untuk mengacungkan jempol buat ayahku dalam memilih istri mudanya. Winarti
Meskipun tidak terlalu cantik, namun punya daya tarik yang luar biasa pada ibu tiriku itu. Dan tentu saja aku lebih akrab dengan Mama Winarti ini. Karena selama aku kuliah di Jogja, setiap akhir bulan aku menyempatkan bermalam di rumahnya, yang juga lebih sering ditinggali ayahku. Maklum, Mama Wina adalah istri termuda. Meskipun berstatus janda bagiku, sebenarnya sangat canggung memanggil Wina dengan sebutan Mama. Jauh lebih cocok kalau aku memanggilnya Mbak Wina, karena usianya memang hanya lebih tua 6 tahun dariku. Wajahnya manis selayaknya orang Jogja, dan yang membuatku betah bermalam di rumahnya adalah dia baik hati, selalu perhatian layaknya ibuku sendiri. Suatu saat ketika aku masih kuliah, seperti biasa pada akhir pekan di minggu terakhir, aku membawa sepeda motorku menuju rumah ayahku dan Mama Wina. Rupanya saat itu ayahku sedang ke Jakarta mengunjungi Mama Nurjanah, sehingga cuman ada Mama Wina dan anaknya dari suami pertamanya yang berusia 5 tahun bernama Yosi. Seperti biasanya aku membawakan coklat buat adik tiriku itu. Saat datang, aku disambut oleh Yosi, sementara ibunya ternyata sedang mandi. Karena belum tahu kalau aku datang, Mama Wina keluar dari kamar mandi dengan santainya. Saat melihat kehadiranku di ruang tengah, sontak Mama Wina kaget dan salah tingkah. Ada Mas Kamal, serunya gugup. Sayang sekali itu hanya berlangsung sebentar, karena Mama Wina segera berlari ke kamarnya. Jantungku berdegup kencang, ingin rasanya aku ikut berlari mengejarnya, tapi aku tidak berani. Aku hanya bisa senyum sambil bermain dengan adik tiriku. Sampai akhirnya sang ibu tiri keluar kamar, tidak tanggung-tanggung dengan pakaian muslim lengkap dengan jilbabnya. Mama Wina sehari-harinya memang mengenakan jilbab sangat anggun. Sesudah mandi, aku menonton TV bersama Mama Wina dan adik tiriku. Bertiga kami mengobrol akrab sampai sekitar jam 8-an. Adik tiriku minta ditemani mamanya untuk tidur. Setelah menemani anaknya tidur, Mama Wina keluar kamar dengan kostum tidurnya yang sama sekali berbeda dengan kostumnya tadi sore. Pakaian muslimnya yang tertutup berganti dengan gaun tidur warna putih. Wow, Mbak Wina cantik sekali. Pujiku tulus terhadap ibu tiriku yang memang tampak cantik dengan gaun tidur putih itu. Luar biasa, rambut panjangnya tergerai indah menghiasi wajah manisnya. Kalau ayahmu tahu bisa dimarahin loh, kamu panggil Mbak segala. Serunya agak ketus namun tetap ramah. Ayah kan lagi sama Nurjanah, Mbak. Hihihi, jadi mana mungkin dia marah? Apa sih hebatnya Nurjanah itu? Aku belum pernah ketemu dengannya. Nadanya mulai agak tinggi. Menurut saya sih, ayah sukanya sama Nurjanah, hihihi. Dan benar saja emosi dari Mbak Wina semakin meninggi. Harus ini, aku terus berbohong. Ayah kalau di rumah Mama Jana suka lupa diri, Mbak. Karena emosi Mama Wina sudah tidak peduli lagi dan mengajakku untuk berbuat sama seperti apa yang telah diperbuat ayah di rumah Nurjanah. Itulah pengalaman bahagiaku dengan ibu tiriku, istri muda dari ayahku. Setiap ada waktu Mama Wina dengan semangat mengirim SMS dan aku segera datang. Pernah karena tidak sabarnya, Mama Wina mengajak aku bertemu di luar rumah karena ada ayah di rumah. Maafkan aku, ayah. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua
dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.